Perasaan paling melelahkan itu bukan karena capek kerja, tapi capek karena terus membandingkan diri. Kamu mungkin pernah mengalami fase ini, atau mungkin kedepannya kamu akan mengalami fase ini, di mana kamu scrolling sosmed, kamu melihat kok dia lebih cantik dari aku, kok dia lebih diberkati ya sekarang, kok dia semakin sukses ya saat ini. Atau mungkin jangankan scroll handphone deh, kamu lihat teman-teman lamamu yang ada di sekitarmu, kok nih anak makin sukses aja ya, kok dia kayak makin diberkati gitu, kok aku gini-gini aja. Muncul nih pertanyaan di dalam benakmu, kok aku nggak bisa ya sama seperti mereka. Kamu nggak sendirian, aku juga pernah ada dalam fase itu. Aku merasa sangat ketinggalan melihat seluruh pencapaian teman-temanku dan membandingkan dengan pencapaianku saat ini. Itu membuat aku semakin bergumul, stres, dan akhirnya ada di fase dimana aku jadi membandingkan diriku terus-menerus dengan orang lain. Tapi aku sangat bersyukur dalam saat teduhku, Tuhan tuh paling memahami sekali struggle dalam isi hatiku dan pemikiranku yang mungkin aku tidak ceritakan ke orang lain. Aku ingat sekali renungan harian dari saat teduhku itu berbicara seperti ini. Tuhan tidak pernah memintamu untuk menjadi sama seperti mereka. Dia menciptakan kamu unik dengan apa adanya kamu. Itu kayak wow. Satu bagian yang menurutku langsung benar-benar menamparku dan mengembalikan kayak gitu ya kesadaranku. Dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku perlahan mulai disadarkan ya dari setiap renungan yang aku baca itu dan firman Tuhan yang aku dalami. Aku melihat bahwa keberhasilan itu bukan datang dari seberapa banyak pencapaian yang aku dapat atau seberapa suksesnya aku berhasil men-setting hidupku dengan stabil. Tapi aku belajar melihat diriku lewat mata Tuhan. Dan yes, ketika aku menempatkan diri di posisi itu, aku sangat bersyukur sekali diciptakan menjadi seorang Elsa. Aku sangat bersyukur bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi setiap ciptaannya. Dia desain dengan keunikan masing-masing dan juga dengan keberadaan diriku bukan sebagai orang lain, tetapi sebagai seorang Elsa. Sejak saat itu memang ya, minder itu tidak bisa untuk kita kontrol. Aku juga masih sering merasakan rasa minder, tapi cara menyikapi mulai berubah. Setiap rasa minder itu datang, aku lebih memilih untuk belajar berhenti sebentar, menarik nafas, dan mengatakan di dalam diriku sendiri bahwa aku dikasihi, aku berharga, dan Tuhan mendesainku dengan apa adanya aku. Dan itu sangat bekerja sekali ketika aku merasa cukup di dalam Tuhan. Minder itu tidak akan pernah bisa untuk memenangkanku. Aku berubah bukan karena aku bisa, tapi karena aku menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi aku sebagaimana adanya aku. Mungkin kamu yang lagi nonton video ini juga perlu untuk mendengarkan hal ini. Berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, karena apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu itu sudah lebih dari cukup. Dengan apapun keberadaanmu saat ini, Tuhan gak pernah berhenti untuk mengasihimu. Jadi kalau pencipta aja sangat mencintaimu dan mengasihimu dengan begitu luar biasa, maka kasihilah dirimu dan jangan bandingkan dengan orang lain. Hai, aku Elsa dan ini video kedua aku bagaimana menyalurkan hal random yang ada di pemikiranku dalam bentuk video. Ini juga menjadi salah satu cara untuk melatih public speakingku. Semoga kamu bisa terus diberkati melalui video-video yang aku buat. Thank you dan Tuhan memberkati.